Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Christopher. Oke, dalam video kali ini gue mau membahas light novel Mobuseka Rute Mary lagi teman-teman. Ya, gue tahu udah lama banget, bahkan gue juga udah lupa kapan gue bikin video terakhir pembahasan Rute Mary di channel ini. Tapi ya mau bagaimana lagi, soalnya gue juga baru nemu translatannya teman-teman. Dan gak usah lama lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui nih, kalau terjadi peperangan antara kerajaan Holford yang sekarang ini dipimpin sama Santo Olivia, dalam tanda kutip si Olivia ini masih dikendalikan sama jiwa Saints masa lalu. Nah, kita tahu kan kalau jiwa Saints masa lalu itu adalah Anne yang selama ini bersama dengan Leon dan Mary. Tapi ternyata yang mengendalikan tubuhnya Olivia sekarang bukanlah Anne sendiri teman-teman, ataupun sisi jahatnya Anne. Yang mengendalikan tubuh Olivia sekarang adalah jiwa dari adiknya Anne sendiri, yaitu Maria. Nah, Holford ini sedang berperang melawan fraksi Redgrave yang mencoba meruntuhkan Holford karena sudah bertindak tidak wajar nih. Dan saat itu, perang juga sudah berjalan panjang, di mana sudah banyak korban yang berjatuhan dari pihak Holford sendiri, yaitu 4 pangeran idiot kita. Mereka berempat sudah tewas karena perang kali ini. Dan di antara mereka berlima, dan di antara 5 pangeran idiot juga, hanya tinggal tersisa Jilk aja, yang masih belum diketahui keadaannya. Tapi, posisi saat ini, Leon, Mary, dan Angie itu sedang berhadapan dengan Olivia jadi-jadian dalam kasir yang runtuh nih. Di sini nampaknya, Olivia masih berkuasa dengan sihirnya yang menyulitkan Leon, Mary, dan Angie dalam menjatuhkannya. Serangan sihir pisau angin pun terus dilancarkan sama Olivia, membuat mereka bertiga tidak bisa melakukan apapun selain berlindung di tengah puing istana yang ada. Namun di sela-sela itu juga, si Olivia nggak berhenti mengajak Leon buat gabung sama dia aja nih. Ya, di sini jiwa Maria yang ada dalam tubuhnya Olivia masih menganggap Leon sebagai Lea, leluhur Leon yang dulu sangat dia cintai. Maka dari itu, sebisa mungkin dia ingin mendapatkan Leon walaupun Leon itu enggan bersamanya. Olivia juga berkata, kalaupun Leon tidak menganggap dirinya sebagai Lea, nanti biar dia sajalah yang akan membuat Leon menjadi semirip mungkin dengan Lea. Ya, sungguh pemikiran yang sangat gila. Tapi mungkin ini juga lah yang bisa menjadi pelajaran buat kita untuk tidak cinta mati sama seseorang teman-teman. Nah, di tengah perang itu Mary juga sudah membawa alat suci yang sebelumnya dia rebut dari Olivia nih. Mary sudah memegang kalung Saints terdahulu yang diklaim memiliki kemampuan suci yang hebat. Dia juga berniat melawan Olivia dengan memakai kekuatan suci dari kalung itu. Walaupun Olivia memiliki 2 alat suci lainnya, yaitu gelang dan tongkat suci, tapi tetap saja Mary merasa memiliki kesempatan untuk beradu kekuatan nantinya. Sayangnya, saat Mary hendak mengeluarkan kekuatan suci dari kalung itu, Olivia pun langsung mengucapkan mantra aneh yang membuat kalung di leher Mary itu berubah menjadi rantai yang mengikatnya. Olivia pun berkata kalau Mary sudah salah cari lawan. Dia adalah Saints terdahulu sebelum Mary. Maka dari itu Olivia paham mengenai detail kekuatan dan bentuk asli dari kalung tersebut. Dengan tawa jahatnya, Olivia pun berkata kalau sebenarnya bentuk asli dari semua alat suci adalah benda terkutuk. Tentu semuanya pun jadi terkejut ketika mendengarkan perkataan itu. Lagi pula, secara logikanya nih, tidak mungkin ada alat suci yang terbuat dari alat terkutuk teman-teman. Mendengarkan hal itu, Maria pun mengundurkan serangannya. Leon juga mengarahkan shotgunnya kepada Olivia nih. Dia memanfaatkan kesempatan untuk memukul mundur Olivia yang sedang lengah. Namun, saat itu, sebuah armor berwarna hijau pun langsung masuk menerobos dari atas istana. Lalu menodongkan senjata mesin gunnya kepada Leon, Mary, dan Angie nih. Ternyata, itu adalah armor milik Jilk. Walaupun Jilk itu sudah terluka parah, tapi nampaknya dia masih sanggup mengangkat senjatanya untuk melindungi Olivia. Namun naasnya, bukannya menerima bantuan itu, Olivia malah memfokuskan energi sihirnya kepada tongkat suci, lalu menembakkan bola sihir kuat yang langsung menembus armor dari Jilk, seketika membuat Jilk tewas di dalamnya. Tindakan Olivia itu pun kembali membuat semuanya jadi terkejut nih. Bahkan Leon dan Mary juga sampai tanya kenapa Olivia sampai sekejam itu dengan rekannya sendiri. Mendengarkan hal itu, Olivia pun hanya menjawab dengan ketus kalau itu bukanlah urusan mereka berdua. Lagi pula dengan begini, musuh Mary dan Leon juga semakin sedikit kan? Ya, itu adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Jadi Leon dan Mary tidak bisa membahas perkataan dari Olivia lagi. Nah, sebagai tambahannya, Olivia pun memberikan sedikit hadiah lagi sama mereka bertiga nih. Dia akan menunjukkan suatu visual masa lalu
di mana semua alat suci ini masih belum ditemukan oleh dirinya. Olivia menceritakan hal ini juga supaya Leon, Mary, dan Angie itu tahu kekejaman dari leluhur 5 pangeran idiot kepada dirinya, Anne, dan juga Leah, leluhur dari Leon sendiri. Di sini Olivia pun mengaktifkan sihir ilusi yang membuat visual masa lalu dari dirinya. Diketahui sebenarnya, Anne, Maria, Leah, dan leluhur 5 pangeran idiot adalah bangsawan tak dikenal dari kerajaan rasial yang mencoba untuk mencari benua baru nih. Di sini, Leah adalah pemimpin yang mengumpulkan mereka semua. Dia adalah pria yang memiliki mimpi untuk mencari benua baru dan mendudukinya. Walaupun begitu ambisius dengan misinya, Leah bukanlah orang yang kejam. Semisal nanti di benua baru yang dia temukan memiliki suku pedalaman yang sudah mendudukinya terlebih dahulu, maka dia akan tetap menghormati suku itu dan mencoba bekerja sama dengan mereka untuk memakmurkan tempat itu. Nah, berkat kebaikannya inilah banyak sekali orang yang menjadi pengikutnya, termasuk juga Anne dan Maria. Dikatakan, Anne adalah gadis berperawakan seperti Angie dan memiliki semangat yang sama pula seperti Angie. Sedangkan Maria itu lebih dikenal sebagai gadis yang kalem dan suka membaca buku. Nah, walaupun banyak yang menyukai Leah, tapi nampaknya tidak semua anak buahnya Leah itu memiliki mimpi yang sama dengannya. Hal itulah yang terjadi kepada leluhur 5 pangeran idiot nih. Memang mereka itu mengakui Leah sebagai pemimpin mereka, tapi secara diam-diam mereka juga berencana untuk menjatuhkan Leah nih. Nah, benar saja saat itu, leluhur pangeran idiot juga sempat menyarankan Leah untuk masuk ke dalam dungeon dekat benua baru yang mereka temukan. Padahal sebenarnya mereka tahu kalau dalam dungeon itu terdapat dewa penjaga yang sangat kuat. Alhasil, Leah, Anne, dan Maria pun harus berhadapan dengan dewa penjaga dungeon itu yang bernama Raksasa. Diketahui Raksasa adalah spellcaster yang sangat hebat, bahkan mampu menumbangkan Leah nih. Untung saja saat itu, Anne juga dikenal sebagai spellcaster yang handal nih. Jadi pada akhirnya, Anne pun mampu menumbangkan Raksasa sendirian. Ya walaupun memang Raksasa kondisinya juga udah sedikit terluka karena pertarungannya dengan Leah gitu. Nah di sini Raksasa juga mengakui kekuatan sihir dari Anne dan menganugerahinya kuasa atas dungeon ini nih. Nah, dalam dungeon itu juga lah terdapat 3 alat terkutuk, yaitu kalung, tongkat, dan juga gelang. Itulah yang nantinya akan menjadi alat suci setelah Anne dan Maria memurnikan ketiga benda itu. Nah, melihat kalau rencana mereka tidak berhasil membunuh Leah, akhirnya leluhur 5 pangeran idiot itu malah mencelakai Leah saat dirinya kembali ke kerajaan rasial. Dan 5 pangeran idiot itu akhirnya mengambil kuasa dari benua baru yang ditemukan sama Leah tadi. Maka dari itu berdirilah kerajaan Holford nih. Tentu kabar kematian dari Leah pun sangat memukul Anne dan juga Maria nih. Diketahui kalau si Anne dan Maria juga sudah jatuh cinta kepada Leah karena kebaikan hatinya. Namun si Maria itu malah marah kepada Anne karena dia itu menangisi kematian dari Leah. Ya, memang sejak kecil Anne adalah anak kesayangan dari keluarga mereka. Sedangkan Maria hanya menjadi anak pelengkap saja. Maka dari itu, dia sudah muak dengan tindakan Anne yang selama ini selalu merebut apapun yang dia inginkan, termasuk duka atas kematian Leah. Ya memang dari dulu, otak si Maria ini udah sedang duluan ya. Nah dengan segala pengetahuannya, si Maria juga ingin balas dendam kepada kakaknya sendiri dan leluhur dari 5 pangeran idiot nih. Jadi di sini si Maria itu udah tahu nih, kalau yang ngebunuh Leah adalah leluhur dari 5 pangeran idiot. Makanya dia pun langsung memberitahukan hal itu kepada Anne. Lalu Anne yang sudah terlanjur dendam kepada leluhur 5 pangeran idiot juga langsung mengikuti rencana Maria untuk memasukkan jiwa pendendamnya ke 3 alat terkutuk yang sudah mereka temukan dari raksasa nih. Ya, di sini Anne itu nggak tahu kalau dirinya udah dimanfaatin sama Maria aja. Dan setelah jiwa Anne itu masuk ke dalam 3 benda tadi, Maria pun langsung mendirikan sekte agama suci dan berbicara nih kalau 3 alat yang dia miliki ini adalah alat suci. Padahal kita tahu sendiri itu adalah alat yang terkutuk teman-teman. Dan dari situlah dimulai pembalasan dendam mereka, di mana jiwa Anne yang jahat itu selalu menghasut setiap orang yang akan menjadi pengganti Maria sebagai pemimpin sekte agama itu, atau yang sekarang disebut juga sebagai seorang saints teman-teman. Dimana nih pembalasan yang diinginkan sama Maria juga terjadi sekarang. Kerajaan yang didirikan sama leluhur 5 pangeran idiot hancur lebur dan keturunan mereka mati semua. Setelah mendengarkan cerita aneh itu, Leon, Mary, dan Angie pun semakin berniat untuk menghentikan aksi gila dari Maria nih. Tentu hal itu malah membuat Olivia semakin marah sampai kepada titik di mana dia itu nggak akan memandang Leon sebagai Leah lagi.
Dan di sini dia juga sudah berniat untuk membunuh Leon nih. Lalu ia pun melancarkan sihir terkuatnya untuk membunuh Leon sekarang juga. Nah, sayangnya teman-teman, cerita dari Rute Mary itu terputus sampai di sini. Jadi terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga di akhir bulan volume 12 Mobuseke juga udah keluar teman-teman. Supaya kita juga tahu nih kelanjutan dari rute utamanya dan juga Rute Mary ini. Gue Gary Christopher, signing off.